Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara mahasiswa dalam pembahasan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita membahas tentang rule of law dan hak asasi manusia. Di dewasa ini tentang rule of law dan hak asasi manusia ramai diperbincangkan di media cetak maupun di media kaca, yang mana saudara mesti harusnya bisa mengikuti. Baik, saudara sekalian, kita kali ini bicara tentang rule of law dan hak asasi manusia. Jadi kalau kita bicara tentang rule of law, maka kita membicarakan tentang negara dan bagaimana yang berhubungan dengan penegakan hukum. Jadi kita bicara negara tidak bisa terpisah dengan misalkan tentang peraturan tentang hukum, tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan negara, pemerintahan maupun penegakannya. Maka itu materi ini penting bagi kita sebagai warga negara. Sekali lagi, BPKN membicarakan tentang kita sebagai warga negara berhubungan dengan negara. Maka itu kembali kita bicarakan tentang rule of law. Rule of law lahir bersama dengan lahirnya demokrasi. Jadi lahirnya demokrasi bersama dengan rule of law. Yang kedua alasannya yaitu adanya dominasi. Adanya dominasi. Siapa? Gereja, para bangsawan, para orang-orang penting pada waktu itu, di mana mereka semua ketentuan-ketentuan ditangan oleh seorang, dikuasai sepenuhnya pembuatan peraturan, pembuatan hukum, pembuatan saksi. Jadi adanya otoriter yang semena-mena. Kemudian yang ketiga latar belakangnya karena adanya ingin membatasi raja yang tadi dominasi tadi, gereja, kaisar, raja, maka ada tuntutan perkembangan revolusi, kemajuan masyarakat, kemajuan berpikir, ada tuntutan pembatasan. Maka lahirlah rule of law bersamaan dengan lahirnya demokrasi. Nah, saudara sekalian, jadi berkaitan dengan rule of law tadi, prinsipnya yaitu yang pertama, untuk bisa berjalannya rule of law adanya supremasi peraturan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kedudukan yang sama warga negara tadi di muka hukum. Dan yang ketiga, harus adanya jaminan bahwa asasi manusia tadi oleh undang-undang dan keputusan pengadilan. Jadi kembali, hak asasi manusia kaitan dengan rule of law, maka harus ada jaminan oleh undang-undang. Saudara sekalian, kaitan dengan rule of law oleh Friedman, rule of law ada yang ditinjau dari formal dan ditinjau dari hakiki. Jadi yang formal, rule of law adalah kekuasaan umum yang terorganisir. Jadi kekuasaan umum yang terorganisir berarti kaitan dengan yang terorganisir dengan yang kuas, yang luas, kekuasaan publik. Maka ini berkaitan dengan negara, berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedua, rule of law secara hakiki ada terkait dengan penegakan aturan hukum. Penegakan aturan hukum yang baik dan buruk. Jadi rule of law ini berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan hukum pemerintahan yang baik dan buruk. Oleh karena itu, rule of law akan bisa maju berkembang apabila memang masyarakat menghendaki, pemerintah menghendaki adanya penegakan hukum rule of law tadi. Sehingga rule of law sebagai pelaksanaan ketentuan hukum tadi untuk bisa ditegakkan dengan baik apabila yang pertama adanya sistem dan sistur. Apa sistem? Sistem aturan, sistem peraturan. Sistur, sistem prosedur. Sistem aturan dan prosedur tadi untuk bisa menjamin tegaknya rule of law, yang pertama objektif,
peraturan ya objektif, ketentuan prosedur ya objektif. Artinya apa? Ya apa adanya, tidak membela siapa-siapa. Kemudian yang kedua, sistem peraturan dan sistem prosedur ini yaitu tidak memihak. Jadi peraturan yang dibuat itu tidak memihak. Jadi kalau ketemu ini calon mantunya, maka peraturannya dibebaskan. Nah, itu namanya memihak. Kemudian tidak personal. Nah, sekarang ini perkembangan dengan CPNS, ASN penerimaannya melalui uji kompetisi dengan media IT. Ini artinya apa? Tidak ketemu antara orang satu dengan orang yang lain, yang jaga satu dengan orang lain, yang membuat keputusan juga ya, tidak personal, tidak melalui orang. Contoh lain, kalau melalui orang ada lamaran, surat kata diantar oleh personal, maka kalau yang mengirim itu atasannya, maka anak buah kalah. Maka ini berarti sistem peraturan, sistem prosedur tidak memenuhi syarat, yaitu apa? Tak personal. Maka surat-surat semua lamaran misalnya, maka harus melalui pos. Ini namanya sistem prosedur dan sistem aturan ya, membatasi adanya pertemuan-pertemuan antara pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, apabila posnya sudah terlambat ya ditolak. Tapi kalau tadi surat tadi diantar oleh atasannya, suruhan atasannya, maka penerima surat lamaran tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini, oleh karena itu, pertama objektif, yang kedua tidak memihak, yang ketiga tak personal, dan yang keempat adanya otonom. Jadi pembuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan menegakkan tadi adanya otonom. Jadi keputusannya bebas, tidak ada yang mempengaruhi. Seperti hukum tadi, ketentuan hukumnya, nah, semua warga negara berdiri sama di muka hukum. Keputusannya tidak bisa dipengaruhi. Presiden pun tidak bisa mengaruhi keputusan pengadilan. Itu yang berkaitan dengan bagaimana penegakan rule of law tadi. Sehingga dalam istilah kaitan dengan rule of law ada rule of law by law. Rule of law by law. Jadi ketentuan hukum ya oleh hukum, bukan the rule of law by the man. Berarti keputusan hukum tergantung oleh manusia. Inilah yang harus dihindari. Ini dalam penegakan hukum dengan rule of law by law, bukan rule of law by the man. Tergantung oleh manusianya. Jadi itu saudara sekalian yang berkaitan dengan secara ringkas rule of law di Indonesia. Nah, bagaimana ini penegakan law di Indonesia? Silakan nanti Anda diskusikan dengan teman-teman. Bagaimana penegakan rule of law di Indonesia? Baik, saudara sekalian, itu yang berkaitan dengan rule of law. Yang kedua berkaitan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Asasi itu hak yang melekat pada diri seseorang, yang melekat pada diri manusia. Asasi ini ada sebagai dasar, melekat pada orang itu sejak lahir. Kalau orang itu lahir punya hak untuk hidup, maka warga negara tadi punya hak untuk hidup. Lahir untuk bisa makan, harus makan, maka punya hak untuk makan. Dan seterusnya. Saudara sekalian, kembali tentang hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tadi tidak bisa seenaknya dihapus, dibatasi atau dikurangi. Oleh karena itu, saudara sekalian, hak asasi yang hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia tadi sifatnya universal dan abadi. Universal artinya apa? Tidak membedakan warna kulit, warna rambut, tinggi, besar, kurus, gendut, dan seterusnya. Di Indonesia atau di Amerika
atau di India atau di Cina, semuanya sama sifatnya. Hak asasi melekat pada diri manusia yang pada dasarnya adalah sama. Nah, ini lahir dari manusia sebagai kodrat manusia, ya, mungkin lahir yang sama. Karena itu sifatnya universal dan abadi. Oleh karena itu hak asasi manusia yang pertama harus dilindungi, yang kedua dihormati, dan yang ketiga dipertahankan. Oleh karena itu sekalian, mata kita punya hak untuk bisa melihat. Oleh karena itu mestinya harus dilindungi. Jangan dipaksa membaca HP non-stop. Sudah malam-malam gelap di kamar tidur, katanya tidur, ternyata masih main WA. Nah, inilah salah satu bahasa si manusia tadi. Ternyata mata yang harus dilindungi dilanggar ini. Kemudian dihormati. Oleh karena itu sekali lagi ya, asasi ini harus dilindungi, dihormati. Yang ketiga harus dipertahankan. Oleh karena itu kita sering mendengar adanya ya, orang membela mati-matian tentang asasi. Kemudian tadi harus yang berikutnya, asasi tidak boleh diabaikan. Nah, ini kebanyakan kita tadi mengabaikan mata kita yang mestinya harus dilindungi, ternyata diabaikan. Kemudian dikurangi. Nah, saudara, kalau kita memperoleh pembagian rezeki hanya sama, maka kadang-kadang kita protes karena hak yang harus diterima sama ternyata dikurangi. Nah, itu tadi hak asasi harus dilindungi, dipertahankan, tidak boleh diabaikan. Kemudian tidak boleh dikurangi. Dan yang terakhir, hak asasi tidak boleh dirampas. Nah, itu yang kaitan dengan demo adalah hak asasi manusia. Ya, adanya prinsip kebebasan, kita bicara demokrasi, kebebasan, persamaan hak. Nah, ini tentang hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia berbeda antara satu negara dengan negara lain. Kenapa? Saudara, kita akan membicarakan tentang hak asasi kok bisa berbeda. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita lahir bugil, tidak bawa baju, tidak bawa pakaian, dan seterusnya. Kemudian alam semesta yang satu mengartikan bahwa semesta diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Maka manusia punya hak untuk memiliki. Ya, punya hak untuk memiliki. Karena tadi negara, tanah air, maka apabila negara, tanah air tadi dirampas perang, maka negara tadi, warga negara tadi mempertahankan. Ini kembali, ini tadi lahir bugil tidak punya apa-apa, kemudian alam semesta ini, bumi, air ini diberikan manusia untuk hidup, yang ditafsirkan juga mempunyai arti apa? Boleh memiliki. Maka lahirlah liberalisme, kapitalisme. Kemudian yang kedua, kita lahir tidak punya apa-apa. Maka bumi, air, dan alam semesta ya milik bersama. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kok mau mengakui bumi, air ini milik kita? Maka tidak bisa. Maka bumi, air ini milik bersama. Nah, ini yang melahirkan asasi manusia di timur atau di Cina atau di paham-paham komunisme. Nah, bumi, air milik bersama digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tentang kenapa konsep asasi manusia berbeda satu dengan yang lain. Kemudian ada asasi menurut negara di Afrika dan di Asia. Jadi itu sebenarnya saya ringkas tentang hak asasi manusia. Kaitan dengan hak, maka kebanyakan kita adalah menuntut haknya, tapi tidak memenuhi kewajibannya. Jadi kaitannya dengan asasi manusia, maka asasi manusia tadi dituangkan untuk terjaminnya pada diri manusia. Indonesia menuangkan asasi manusia lebih dahulu daripada piagam PBB.
walaupun tidak lengkap kebebasan berserikat, berkumpul, melakukan pendapat baik lisan maupun tulisan pasal 28. Kemudian pada pembahasan hak asasi manusia tadi, maka dicantumkan hak asasi manusia tadi secara lengkap dari PKPBB dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil referendum. Jadi itu kaitan dengan hak asasi manusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Indonesia. Hak asasi manusia harus tunduk dan patuh pada kepentingan orang lain. Jadi pada pasal 28 yang terakhir, bahwa asasi manusia tidak boleh sebebas-bebasnya seperti bonek misalnya, maka itu tidak bisa. Maka pada dasarnya berarti mereka melanggar hak orang lain. Sehingga batasan hak asasi manusia harus tunduk dan patuh pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tujuannya apa? Untuk melindungi hak asasi orang lain. Orang lain kan juga punya hak asasi untuk bisa berdikar, bisa hidup, bisa tenang. Maka kalau mereka melakukan perbuatan yang seenaknya, maka sebenarnya mereka melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hak asasi manusia harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan agar supaya tidak melanggar hak asasi orang lain. Kaitan dengan hak asasi manusia adalah kaitan dengan hak kewajiban warga negara. Nah, warga negara Indonesia punya kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Seringkas hak asasi manusia, haknya tadi sudah saya sebut secara ringkas, ada 20-an hak yang melekat pada warga negara. Kewajibannya secara sederhana, kewajibannya apa? Ya, untuk melindungi tanah air, kewajiban membela bangsa dan negara. Ini kewajiban dari warga negara. Ya, kewajiban tadi tertuang dalam pasal 27. Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Punya hak kewajiban warga negara untuk serta dalam bela negara. Ini tentang bela negara, kewajiban negara. Jadi demikian saudara sekalian, secara ringkas kita bicara rule of law, hak asasi manusia, dan kita singgung kewajiban warga negara untuk cinta tanah air, membela bangsa dan negara. Ini selamat membaca, diskusi dengan teman-temannya tentang kewajiban dan hak asasi manusianya di dalam Undang-Undang Dasar 45. Demikian saudara sekalian, dengan tidak jemu-jemunya kuliahnya silakan nanti dibaca di YouTube. Selamat siang, selamat belajar, semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.